mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada malam ini kita masih akan bicara tentang hadis Jibril. Yang hadis Jibril itu membahas 5 pokok ya, 5 hal, yaitu pertama itu al-Islam, kedua al-Iman, ketiga al-Ihsan, yang keempat as-sa'ah, yang kelima amaratus sa'ah. Jadi al-Islam itu saya katakan berulang-ulang bahwa istilah al-Islam itu merupakan bagian dari dinul Islam. Jadi ini dalam pembahasan tentang dinul Islam, di dalamnya ada al-Islam, ada al-Iman, ada al-Ihsan, ada as-sa'ah, ada imaratus sa'ah. Nah, pada umumnya yang kita terima dari dakwah umum selama ini, baik itu dakwah di tempat terbuka, dakwah materi-materi yang disampaikan secara umum di mana-mana gitu kan. Ada juga dakwah yang disampaikan secara sistematik, katakanlah melalui buku ya, melalui penulisan buku-buku, baik itu diajarkan di anak-anak SD, SMP, SMA dan seterusnya sampai perguruan tinggi. Itu hadis Jibril itu oleh para pengajar kita disampaikan tidak sebagai hadis Jibril ya. Tidak ada, mereka tidak memperkenalkan istilah hadis Jibril. Tapi yang mereka perkenalkan itu adalah misalnya ketika mereka membahas al-Islam, yang disampaikan kepada kita itu adalah syariah Islam atau rukun Islam ya, rukun Islam. Yang mereka sampaikan itu adalah rukun Islam. Jadi rukun Islam itu terbagi menjadi syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Itu yang disampaikan kepada kita, yang kita terima ya, mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi. Kalau di pesantren ya mulai dari awal gitu kan sampai mereka tamat kuliah, sampai tamat nyantri gitu kan. Itulah yang diterima. Jadi ketika bagian dari al-Islam dalam hadis itu diajarkan kepada kita, yang diajarkan itu tidak diperkenalkan sebagai bagian dari hadis iblis. Tapi yang diperkenalkan oleh mereka itu adalah rukun Islam. Nah, rukun Islam itu kemudian lebih rincinya lahir menjadi ilmu fikih. Ilmu fikih. Di dalam fikih itulah misalnya kalau kita buka setiap ilmu fikih, buku fikih itu bab pertama itu adalah bab tentang bersuci, taharah ya, bab bersuci. Nah, ini kan bersuci itu menuju ke sholat, persiapan sebelum sholat ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah kenapa bab yang pertama syahadat tidak dibahas gitu kan, tidak dibahas oleh mereka. Nah, itu dari kenyataan yang kita dapat dari ilmu fikih. Jadi saya katakan berulang-ulang bahwa konsep syahadat itu memang rontok dari kesadaran kita. Artinya rontok itu, kalau dibilang rontok mungkin juga dulu pernah ada gitu kan. Tapi kalau tidak pernah ada berarti kan memang tidak pernah diperkenalkan. Jadi kalau kita tidak tahu salah siapa gitu kan. Kalau cari-cari kesalahan ya salah yang ngajarin dong. Nggak diajarin tentang syahadat ya, seperti yang saya uraikan sebelum ini. Kemudian yang kedua, al-iman itu diperkenalkan kepada kita melalui istilah rukun iman. Nah, yang rukun iman itu diurai secara luas, secara panjang lebar di dalam ilmu tauhid. Nah, dengan catatan bahwa ilmu tauhid itu sama juga seperti ilmu fikih. Ilmu fikih ada mazhab-mazhab, ada mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi ya. Itu paling sedikit ada 4 mazhab yang diakui gitu kan. Nah, kemudian kalau ilmu tauhid ya ada Asy'ariyah, ada banyaklah yang saya tidak hafal gitu. Jadi melalui ilmu fikih dan ilmu tauhid saja kita sudah diperkenalkan dengan wacana yang berbeda-beda tentang apa itu Islam gitu kan, apa itu iman gitu kan. Nah, misalnya dalam ilmu tauhid itu ada yang mengatakan bahwa Allah itu disebutkan sifat Allah itu ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 13. Nah, itu saja kan sudah menjadi pemisah gitu kan, sudah menjadi pemisah tentang wacana ilmu tauhid ya. Kalau bicara ilmu tauhid ya tauhid itu mereka bicara tentang Allah. Itu kan tauhid itu intinya mereka mau memperkenalkan bahwa Allah itu esa. Sehingga ilmu tauhid itu dikatakan oleh mereka sebagai ilmu yang mengesakan Tuhan gitu kan. Tujuannya ingin menampilkan Tuhan itu esa. Nah, Tuhan yang esa ini ada yang mengatakan punya sifat 20,
ada yang mengatakan punya sifat 13. Nah, ini kan tidak cocok ya. Artinya dua kelompok ini tidak punya kecocokan, sehingga ya tidak bisa bersatu, otomatis gitu ya. Nah, cuma yang saya pertanyakan itu ketika sampai pada bab ihsan. Nah, bab ihsan ini tidak ada buku khususnya. Yang ada itu buku-buku yang mengutip hadis tentang ihsan itu, bagian dari hadis Jibril itu, kemudian lahir menjadi teori, katakanlah semacam teori tasawuf, atau juga mungkin itu diperluas di dalam pembahasan tentang ilmu akhlak. Karena ihsan itu kan secara harfiah berbuat baik gitu kan, kebaikan. Nah, kebaikan itu ya nanti menjadi istilah kebaikan itu menjadi rujukan, menjadi barangkali menjadi landasan untuk melahirkan ilmu akhlak. Dan ilmu akhlak itu ya termasuklah bagaimana cara akhlak terhadap Allah gitu kan, akhlak terhadap Rasul, akhlak terhadap sesama manusia, akhlak terhadap hewan, akhlak terhadap alam. Itulah yang diajarkan kepada kita. Nah, yang itu tampaknya itu bagus gitu kan. Tampaknya itu bagus bahwa kita diajak mengesahkan Allah. Kadang-kadang mereka juga mengambil dalil qul huwallahu ahad gitu kan. Allah itu satu, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada sesuatu yang menyamainya gitu kan. Itu tujuan ilmu tauhid kan, ilmu menegaskan itu. Cuma yang disayangkan itu adalah bahwa saya sudah videokan ya, saya sudah sampaikan di forum ini dan sudah ada videonya, adalah bahwa ketiga disiplin ilmu itu, yaitu ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu akhlak itu bisa ditambahkan juga ilmu tasawuf, itu telah menjadi mental block bagi umat Islam, bagi kita gitu kan. Apa mental block itu? Ya jadi penghalang. Secara mental menjadi penghalang bagi kita memisahkan antara kita dengan Al-Quran. Karena bagaimanapun seperti diakui oleh mereka bahwa ilmu-ilmu tersebut hanya mengambil sekitar 10% dari Al-Quran. Dengan demikian, kalau diambil hanya 10%, melahirkan ilmu yang demikian dominan sekarang ini, tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu akhlak itu kan demikian dominan, seolah-olah Islam itu adalah itu gitu kan. Nah, padahal itu cuma 10% dari Al-Quran, katanya mengambil landasannya itu yang jelasan hanya 10% dari Al-Quran, berarti yang 90% kita tanya gitu, yang 90% untuk apa? Dikemanakan? Gitu ya. Nah, pada malam ini apa yang saya sampaikan tadi sudah diurai ya, terdahulu ya. Pada malam ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan katakanlah sebuah wawasan baru. Bahwa hadis Jibril itu kalau diperbandingkan dengan ilmu manajemen, gitu ya, kalau kita bandingkan, kalau kita analogikan dengan ilmu manajemen itu ada kemiripan. Nah, kemiripan ini saya bertanya, kemiripan ini sebetulnya di balik kemiripan ini ada apa gitu kan? Kemiripan ini apa semata-mata karena mirip saja kebetulan gitu kan? Atau justru ada pencurian yang pencurian yang baru ketahuan sekarang gitu kan? Pencurian yang sudah dilakukan dari dulu gitu kan? Ya, artinya dengan bahasa lain, jangan-jangan ilmu manajemen itu merupakan hasil curian dari hadis Jibril. Karena bagaimanapun tidak mungkin Allah yang maha hebat itu kan, yang kata Al-Quran itu merupakan khairu makirin. Ya, kalau manusia bisa berbuat macam-macam makar, berbuat macam-macam siasat, nah Allah ini khairu makirin, jadi dialah juara bersiasat gitu kan. Kita kalau misalnya katakanlah manusia hidup dengan manajemen, ada nggak manusia yang hidup tanpa manajemen? Katakanlah kalau manajemen itu disederhanakan menjadi peraturan gitu kan, ada nggak manusia yang hidup tidak beratur? Banyak. Tidak ada. Semua manusia hidup dengan aturan, walaupun aturannya itu, nah ini kan, walaupun aturannya itu, dibuat sendiri. nah itu, jadi tidak ada manusia yang hidup tidak ada aturan gitu kan. Jadi kalau kita mengatakan, lu mah nggak mau diatur, bukan yang nggak mau diatur sama lu, tapi kan gua mau ikut aturan sendiri. Berarti kan setiap manusia ada aturan. Ya sama juga kalau kita menyebut iman, kan setiap manusia beriman. Cuma dari sudut pandang apa gitu kan. Gitu. Makanya saya sering katakan secara bergurau, beriman itu kan harus jelas sandarannya gitu kan. Beriman itu berdasarkan apa? Ya kan? Kalau kita beriman dengan Al-Quran, ya otomatis yang tidak mau dengan Al-Quran itu kafir terhadap Al-Quran gitu. Nah seperti itu juga kalau kita misalnya orang ada yang katakan bahwa dia beriman dengan Bible gitu kan, dengan perjanjian lama, perjanjian baru, dengan Tripitaka dan lain-lain, ya mereka beriman dengan itu, lalu kita misalnya oleh mereka kita dikatakan kafir, itu benar atau salah? Ya, Benar.
karena sudut pandangnya memang jelas gitu kan. Nah tapi yang sekarang jadi perbincangan di masyarakat itu, ya saya baca juga di media sosial, katanya ada orang-orang golongan-golongan yang cenderung mengkafirkan golongan lain. Ini kan buat mereka masalah serius. Masalah serius karena itu bisa menimbulkan sakit hati, marah dan lain-lain ya. Tapi kalau kita memahami bahwa segala sesuatu itu harus dilihat sesuai konteks gitu kan, ya bisa-bisa aja gitu loh. Nggak ada apa-apa kalau kita misalnya dikatakan kafir oleh orang Kristen, ya ada fakta seperti itu gitu. Memang iya, memang saya kafir dari sudut pandang Kristen. Kenapa? Nah sebaliknya kalau dari sudut pandang Al-Quran, ya orang Kristen kafir. Jadi kalau gitu saling mengkafirkan itu boleh nggak? Ya salah aja. Ya bukan hanya boleh gitu, karena itu kenyataannya tidak bisa di faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Makanya kalau kita bicaranya itu, kalau istilah sekarang itu bicara kafir mengkafirkan itu jangan baper. Kalau istilah sekarang kan apa baper, bawa perasaan. Kalau kita bawa perasaan berarti kan ya manusia itu kan makhluk perasaan, makhluk emosional. Nah, kalau makhluk perasaan, makhluk emosional ini hanya tunduk pada perasaan, hanya dikendalikan oleh perasaan, maka dia menjadi ya otomatis jadi emosional, jadi pemarah gitu ya. Jadi pemarah, menjadi gampang tersinggung, gampang sakit hati. Tapi kalau kita misalnya manusia yang makhluk emosional ini emosinya dibimbing dengan ilmu, nah baru kalau sudah dikendalikan oleh ilmu, emosi itu menjadi tenang. Kalau istilah Quran itu kan ada nafsul mutmainah, ada nafsul lawammah ya. Kalau nafsul mutmainah itu emosi yang tenang, pribadi yang tenang, katakan seperti itu. Ya nafsul lawammah ya nafsu yang bergejolak, yang membara selalu gitu kan, yang meluap-luap selalu. Nah, itu yang mau kita dudukan pada proporsi yang sebenarnya. Jadi kalau gitu kan bicara kafir mengkafirkan secara ilmiah itu benar aja, nggak biasa-biasa aja gitu. Sama seperti kalau ya makanya jangan baper gitu kan. Sama seperti anak-anak deh dalam pergaulan mengatakan temannya, lu bego lu gitu kan gimana kan. Tapi kalau coba antar orang dewasa misalnya, orang dewasa di kantor gitu kan, dengan sesama teman sekantornya, dasar bego lu gitu kan, pasti mana kan. Tapi lain lagi kalau misalnya orang dewasa ini dalam pergaulan di jalan, dalam pergaulan di kelompok apa gitu kan, di kelompok BNK atau kelompok musik atau kelompok apalah, mereka misalnya kan udah terbiasa ngomong, bego lu, dasar gitu, bahaya lu, gila lu gitu kan, itu nggak apa-apa. Makanya di sini jangan baper, gitu. Jangan bawa perasaan ya. Jangan sensitif gitu kan, jangan terlalu peka, ya kalau bahasa tegasnya lagi jangan cengeng gitu. Jangan cengeng. Nah sini ya, jadi segala sesuatu itu harus dilihat konteksnya, dilihat kaitannya dengan apa. Nah apa tadi yang mau kita bicarakan, bahwa tidak mungkin Allah sebagai sang maha pencipta yang khairul makirin itu ya, sebagai jago makar gitu kan, jago siasat, itu tidak mungkin kalau dia menurunkan Islam ini tanpa siasat tertentu gitu kan, bahkan tanpa manajemen tertentu gitu kan. Nah itu yang mau kita bahas sekarang, bahwa hadis Jibril itu kalau dilihat dari teori manajemen itu ada kemiripan. Misalnya katakanlah kalau satu teori manajemen yang saya baca itu, bahwa manajemen itu yang pertama prinsipnya itu organizing, berarti ini kan bicara soal organisasi kan, soal bagaimana mengorganisir gitu kan. Nah, nanti kan pertanyaannya siapa yang diorganisir gitu kan. Nah itu. Kemudian soal apa itu planning. Ya, otomatis sebuah perusahaan atau apa gitu ya, organisasi harus ada planning. Artinya planning ini kan bicara tentang tujuan kan. Bagaimana tujuan yang mau dicapai, kemudian bagaimana langkah-langkah mencapai tujuan itu. Karena di dalamnya dalam teori militer itu ada taktik dan strategi gitu. Itu kan masuk ke dalam apa? Bervisi dan misi. Iya, apalah pokoknya yang masuk ke dalam konteks planning gitu kan. Perencanaan. Nah, perencanaan. Otomatis segala sesuatu yang bersifat perencanaan untuk mencapai tujuan itu ya masuk ke situ gitu. Nah, di sini kan kalau kita bandingkan dengan hadis Jibril, organizing itu al-Islam itu. Al-Islam itu. Kemudian planning itu al-iman. Bahwa iman itu kan hidup kan, masa hidup tidak ada planning? Harus ada planning gitu kan. Nah, tetapi sudah terorganisir, sudah ada planningnya, berikutnya itu actuating, pelaksanaan gitu kan, pelaksanaan dari planning itu. Nah disitulah itu masuk planning itu, kalau saya tidak salah
baik itu actuating, baik itu controlling sampai pada bahkan pada staffing. Staffing itu artinya katakanlah penempatan SDM gitu ya. Penempatan SDM. Tugas. Iya, katakanlah kalau sebuah organisasi atau sebuah perusahaan atau apa gitu kan, itu kan ada staffnya kan. Iya. Jadi staffing itu bagaimana katakanlah kalau dalam istilah yang lain itu bisa bagaimana sih staff-staff ini bisa sinergi dalam konteks manajemen ya, bisa sinergis, bisa tepat proporsi mereka masing-masing itu. Setiap orang itu proporsinya harus tepat gitu kan, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kelebihan dan kelemahannya itu. Itu kan manajemen kan intinya bicara soal itu. Nah itu semua sebetulnya itu tercakup dalam konsep al-ihsan. Kalau ihsan itu misalnya secara harfiah artinya kebaikan gitu kan, maka dalam manajemen itu kan segala yang baik itu harus ditempatkan pada proporsi yang benar, tidak sembarangan gitu ya. Nah yang tadi saya pertanyakan itu ketika ngomong organizing, pengorganisasian, siapa yang diorganisir? Ingat kembali bahwa ilmu itu baru bisa berjalan kalau ada fa'il ya. Ingat kembali pada pertanyaan saya sebelum ini bahwa ilmu apapun kalau baru bisa berjalan kalau ada fa'il. Ilmu apapun ya bisa berjalan kalau ada fa'il. Ilmu apapun silakan Anda sebut harus ada fa'il. Harus ada pelakunya, ada aktornya, harus ada tokohnya, ada figurnya. Nah kalau sudah bicara figur, kebanyakan ada sebagian orang yang anti figur, seolah-olah figur itu tidak penting. Karena bagi mereka yang penting itu sistem. Kalau ada sistemnya baik, ya figur itu bisa katakanlah bisa terpengaruh oleh sistem itu gitu kan. Padahal kalau di sudut pandang Al-Quran, ternyata ya sudut pandang Al-Quran, fa'il itu sangat menentukan. Ya katakanlah agak sederhana, kenapa Allah memilih Muhammad sebagai Rasul ya kan? Kan itu kan faktor fa'il. Kalau itu dia manusia yang tidak layak gitu, untuk menjalankan sebuah sistem yang diajarkan oleh Allah, kan tidak mungkin dia yang dipilih. Jadi apa? Kalau gitu, fa'il itu penting. Jadi kalau kita bicara Quran dengan pelakunya, dengan mukminnya, dengan muslimnya, dengan muhsinnya, itu kan fa'il. Nah, fa'il ini kalau dalam bahasa manajemen staff. Kita lihat staff. Ya istilah staffing adalah kata benda untuk menunjukkan bahwa di situ ada proses gitu. Proses pemilihan staff, proses penempatan staff pada proporsi yang benar, proses menunjuk si staff ini kualifikasinya apa gitu kan? Iya. Jadi intinya adalah bagaimana memanage staff yang sudah terkumpul itu gitu kan. Nah kalau dalam konteks Islam ini kan jamaah. Bagaimana jamaah itu bisa berfungsi secara maksimal karena mereka menempati posisi yang proporsional. Apa proporsional itu tepat gitu kan? Penempatan tepat. Nah itu apa itu prinsip seperti itu? Apalagi kalau bukan ihsan namanya, gitu kan? Secara umum ya harus ihsan. Makanya Nabi menggambarkan ihsan itu dalam konteks penyembelihan hewan. Itu harus dipilih, harus digunakan pisau yang tajam supaya bisa melukai secara cepat, gitu kan? Otomatis itu akan mengurangi rasa sakit. Nah itu dalam konteks menyembelih hewan. Ihsannya adalah menggunakan pisau yang tajam, gitu kan? Sehingga si hewan bisa cepat mati, gitu kan? Seperti itu. Tidak tanpa harus menderita kesakitan karena gesekan pisau yang tumpul, gitu kan? Ya, tapi kalau ingin membuat hewan sakit ya gunakan aja pisau yang tumpul. Kalau mau menyiksa gitu kan. Nah itu kebalikannya. Jadi ihsan itu ya segala sesuatu yang sifatnya baik yang masuk ke dalam konteks ihsan gitu. Definisinya apa? Termasuk ke dalam cakupan ihsan. Nah sekarang kalau dalam konteks umat Islam, ya, umat Islam itu harus terorganisir gitu kan. Itu benar enggak? Ya benar. Nah, untuk mengorganisir umat ini caranya ya harus melakukan upacara syahadat, gitu kan? Syahadat, kemudian dia harus sholat. Ketika sholat ini kan terjadi pembatinan, terjadi internalisasi Quran ya ke dalam setiap fa'il itu. Jadi intinya kembali saya ingin tegaskan betapa pentingnya fa'il.
Betapa pentingnya fa'il yang bisa menentukan apakah sebuah ilmu itu berjalan atau tidak, gitu ya. Bagaimana sebuah ilmu bisa berjalan atau tidak itu sangat ditentukan oleh fa'il. Atau bahasa umumnya katakanlah figur, banyak ya, figur, tokoh, aktor. Kalau dalam konteks drama, dalam konteks film itu aktor. Dari konteks teori manajemen ini staffing. Ya staff. Apa sih staff? Karyawan. Ya bukan hanya karyawan. Pada akhirnya semua yang bergerak tergabung dalam manajemen itu staff. Cuma nanti jabatannya gitu kan. Coba, siapa yang bukan staff? Apakah manajer bukan staff? Apakah si empunya bukan staff? Komisaris bukan staff? Dalam konteks staffing semua itu staff. Kecuali nanti kalau kita mau menyederhanakan mau konteks tertentu lagi, misalnya dalam konteks hierarki gitu kan. Wah, yang namanya ya struktur yang hierarkis gitu kan. Wah, yang namanya bos mah bukan staff. Itu kan dalam konteks apa? Konteks hierarkis yang dibikin oleh manusia supaya ada pembedaan derajat gitu kan. Tapi dalam konteks apalagi ini konteksnya bukan perusahaan, bukan partai gitu kan. Bukan ormas. Ini konteksnya Islam sebagai din yang itu namanya din itu bisa diterjemahkan, bisa dipahami sebagai organisasi. Nah, ini penerjemahan sebagai organisasi ini secara umumnya adalah jamaah gitu kan. Cuma kenapa saya menggunakan istilah organisasi? Karena istilah jamaah sudah dipahami secara kurang tepat juga gitu kan selama ini. Bahkan sudah menjadi momok ini istilah jamaah. Misalnya kalau kita menyebut jamaah Islam gitu kan, itu kan sudah dianggap jamaah, sudah kelompok teroris. Yang istilah jamaah itu sekarang sudah mengancam pihak-pihak tertentu karena dihubungkan dengan teroris. Jamaah Islamiyah, wah teroris yang paling ditakutkan gitu kan. Takut terjadi di Indonesia gitu kan. Ya kalau sekarang ISIS misalnya kan jamaah bukan ISIS itu, jamaah Islam gitu kan, wah sudah mengerikan. Kalau dulu Islam jamaah. Ya ada juga yang Islam jamaah itu, tapi itu kan julukan itu dari pihak luar. Mereka sendiri tidak mengaku sebagai Islam jamaah, tapi pada akhirnya karena orang umum sudah menyebut demikian, ya mereka juga mengakui itu adalah mereka gitu. Intinya saya ingin mengatakan bahwa Islam jamaah itu sudah disalahpahami. Seolah-olah jamaah itu bukan organisasi gitu kan. Otomatis kalau itu bukan organisasi ya di dalamnya tidak ada planning ya kan. Kalau gitu jamaah yang tidak punya planning jamaah apa? Ya kerumunan orang ketika ada tabrakan datang gitu kan. Nah itu jamaah kan. Atau orang ke pasar gitu kan, bubar lagi, ngumpul lagi, bubar lagi. Apa itu jamaah? Kerumunan. Nah, kerumunan. Ya, Kerumunan. Jamaah di masjid juga kayak gitu. Iya, jamaah di masjid juga sekarang kayak gitu. Nggak jelas. Nggak jelas. Jadi ada satu selesai bubar. Pokoknya ada satu masjid besar pada hari raya, hari Jumat, dia datang rame-rame gitu kan, satu bubar. Jamaahnya, orang-orangnya satu sama lain tidak saling kenal. Tidak ada ikatan. Tidak ada ikatan, bahkan ketika sholat aja kesenggol sedikit, misalnya keinjek sedikit marah gitu kan. Berarti kan harusnya jamaah saling sayang gitu kan. Kok injek sedikit kok marah misalnya kan. Kesenggol sedikit marah. Ya atau ya tidak ada perhatian satu sama lain. Otomatis kalau dalam konteks demikian, kita bicara staffing nggak? Bisa bicara staffing nggak? Nggak bisa. Bisa nggak misalnya katakanlah seorang dai yang paling kondang mengumpulkan orang di lapangan, dia ngomong hebat gitu kan, bisa nggak si dai kondang itu ngajak perang? Ayo kita perangi Iran bersama-sama misalnya, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena mereka bukan staff, bukan staff si dai itu gitu kan. Jadi, ditangkap. Ya pertanyaannya adalah kalau umat yang banyak itu yang hadir di satu dakwah umum, apa istilahnya itu? Dakwah umum apa? Tabligh akbar. Tabligh akbar gitu kan? Itu staf siapa mereka itu? Iya kan? Yang hadir pada tabligh akbar itu staf siapa? Tapi ada juga yang militan kan? Iya, oke lah, ada yang paling militan. militan. Amir Biki atau apa? Gitu. Iya, oke lah, ada yang militan gitu kan. Tapi menyeluruh nggak? Katakanlah sekarang siapa yang paling militan? FPI misalnya. Iya, FPI. Militan gitu kan. Tapi kalau misalnya Habib Rizik menyuruh, ayo perang gitu kan, bisa nggak? Ya. Bisa dalam tanda kutip. Sebagian bisa, sebagian enggak, gitu kan? Sebagian mau, sebagian enggak. Contohnya kok Pak Habib Rizik bisa dipenjara. Dan tidak ada yang misalnya, katakanlah ini saya lagi ngomong berandai-andai. Kalau memang FPI itu militan, tunduk pada Habib Rizik, ketika Habib Rizik di penjara, serbu dong penjara. Iya kan? Iya, dibela. Iya kan? Bisa.
Kalau umatnya itu militan, betul-betul cinta Habib Rizik gitu ya, serbu dong ke penjara, bebaskan gitu kan. Wah takut mati, oh masih takut mati toh. Nah berarti apa? Jadi saya bukan lagi menghasut, saya lagi menggambarkan bagaimana bahwa umat yang benar itu, fa'il yang benar itu adalah fa'il yang sesuai dengan ilmu, pelaku yang sesuai dengan ilmunya. Sesuai, karena kalau dia anggota dari organisasi ya dia bertindak sesuai dengan visi dan misi organisasi. Tidak kenal takut, tidak kenal, katakanlah kalau dibully tidak kenal malu gitu kan. Dikatain apa ya terserah orang mengatain apa. Jadi intinya sebagai fa'il itu harus bertanggung jawab. Gitu kan? Harus bertanggung jawab. Ya makanya kita mulai mengusut katakanlah fa'il dari dinul Islam itu kita maksud mulai dari proses sadahnya. Kalau dia menyatakan la ilaha illallah, ya kan? Asal la ilaha illallah wa asal Muhammad Rasul, berarti kan otomatis dia menyatakan tidak ada ilah selain Allah. Apa sih ilah itu? Ilah itu al-ma'bud. Kalau menurut kamus, apa al-ma'bud? Yang diabdi. Kalau Allah itu yang diabdi, ilah yang diabdi berarti dia adalah pengabdi. Dia adalah budak. Nah, kalau budak itu kan segala sesuatu yang dilakukan harus terserah tuannya. Tuannya siapa? Allah. Ya, Tuhannya siapa? Allah. Tapi ternyata berperilaku tidak sesuai. Ya. Jadi apa? Pada malam ini saya ingin menekankan bahwa kembali pada dalil yang pertama, dalil yang mendasar bahwa al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah pemandu, adalah yang di depan, adalah yang diikuti oleh tindakan kita. Dan tindakan kita itu sangat ditentukan oleh ilmu kita. Nah ilmu itu letaknya bukan di luar diri. Ilmu itu letaknya bukan di luar diri. Artinya kalau ilmu yang jadi imam itu bukan ilmu yang di luar diri, bukan ilmu yang hanya ada di buku, gitu. Ada di buku atau sekarang itu terekam di media sosial atau di internet, gitu. Bukan itu yang menjadi imam. Yang akan menjadi imam itu kalau ilmu ada di kepala. Nah inilah jawaban kenapa kita harus melakukan sholat. Kalau misalnya ilmu kita itu adalah Al-Quran, ilmu kita itu adalah Al-Quran, Al-Quran ini harus ada di mana? Harus ada di kepala. Harus ada di kepala. Supaya bisa menjadi imam. Kalau dia ada di luar kepala, seperti orang sering bilang, wah gue udah hafal di luar kepala. Hafal kok di luar kepala. Kalau hafal tuh harus dalam kepala. Kalau di luar kepala nggak hafal. Kalau di luar kepala kan berarti di buku kan? Biasa dari luar kepala. Ya itu saya juga nggak tahu kenapa ada istilah hafal di luar kepala. Bukan di dalam kepala. Maksudnya lebih hebat dari di dalam kepala. Iya, gimana itu dulu? Siapa yang bikin kayak gitu bisa? Ya itulah bahasa. Itu ada Iya. apa? Kalau dalam istilah sastra itu anomali. Anomali itu keganjilan. Ya. Salah kaprah. Ya bisa salah kaprah, ada keganjilan, keanehan dalam bahasa. Gitu. Tapi karena kita sudah terlanjur menerimanya gitu ya dianggap benar. Gitu. Yang ganjil itu dianggap benar. Orang gue bingung di luar kepala. Ya kalau orang ditanya tahu belum tentu artinya tahu. Bisa Iya. jadi nggak tahu. Misalnya si Amin di mana? Tahu, kan? Nggak tahu berarti. Iya, Padahal kan. itulah. Iya, Itu maksudnya. adalah konteks kembali. Konteks. Intonasi ya. Iya konteks. Kita berhadapan dengan siapa gitu kan? Kebiasaan siapa nih yang dipakai bahasanya. Jadi kembali ya. Saya ingin menekankan bagaimana bahwa kita itu hidup kita itu ditentukan oleh ilmu kita, ilmu yang ada di kepala. Nah otomatis kita menjadi muslim, menjadi mukmin, menjadi muhsin itu baru bisa terjadi, terwujud secara benar kalau kita sudah menjadi fa'il, sudah mengamalkan satu ilmu yang ada di kepala yaitu Al-Quran, sehingga dia menjadi imam, menjadi ya penentu. Bukan hanya penentu gerak, mulai dari penentu kita berpikir, penentu kita berbicara, sampai pada penentu kita bergerak dan berkarya. Gitu. Bukan hanya bergerak, berperilaku, berakhlak, tapi juga berkarya. Nah, itulah kembali intinya adalah bahwa iman itu hidup. Ya. Hidup itu ya segala aspeknya ya
dipengaruhi oleh Al-Quran kalau dia mukmin, kalau muslim, mukmin muslim. Jadi itu ya, bahwa kembali ada satu ilmu, Allah mengajarkan satu ilmu, Al-Quran. Sehebat apapun Quran itu, nilai ilmunya, kalau menurut sebuah hadis, kitabullah itu kan, keunggulan kitabullah atas kitab-kitab yang lain itu sama dengan keunggulan Allah atas seluruh makhluknya. Jadi Abdul kalamullah, Abdullu kalamullah ala sa'iril kalam ka apa? Saya lupa matanya. Intinya adalah bahwa keunggulan kalam Allah atas seluruh alam sama dengan keunggulan Allah atas seluruh makhluk. Fadlu kalamillah ala sa'idil kalam ka fadlillah ala khalqi. Itu hadisnya. Nah, kalau kita sudah kembali, kalau kita sudah bersyahadat kan sudah mengakui itu. Sudah mengakui itu. Berarti Quran harus menjadi nomor satu. Ya, kalau kita belum menguasainya, otomatis kan harus dikuasai, harus dipelajari. Makanya saya katakan berulang-ulang, mohon maaf kalau saya katakan bahwa ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu tasawuf itu menjadi mental block bagi kita semua. Itu diakui atau tidak gitu kan. Kenapa? Karena kenyataannya kita jauh dari Quran. Kita jauh dari Quran karena kita diblokade oleh ilmu tauhid, oleh ilmu fikih, oleh ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Diblokir jalan menuju Quran gitu kan, diblokade. Ada mental block yang membuat kita jauh dari Al-Quran. Nah ini kan kalau ini disadari sebagai satu masalah, otomatis harus dikoreksi gitu kan. Apa yang dikoreksi? Ya cara kita belajar Quran harus dikoreksi. Bahkan kalau saya gunakan istilah bid'ah gitu kan, orang menyebut bid'ah itu kan kalau misalnya Nabi tidak kunut, dia kunut gitu kan waktu subuh. Kalau Nabi tidak usoli, dia usoli, itu bid'ah gitu kan. Tapi kalau saya melihat yang bid'ah yang paling mendasar itu bid'ah pada sistem pengajaran Islam, sistem pengajaran Quran. Nah itu tadi, kalau Nabi tidak pernah mengajarkan ilmu tauhid, kita diajarin, gitu kan. Nabi tidak pernah mengajarkan ilmu fikih, kita diajarin. Tidak pernah, apalagi tasawuf gitu kan. Yang tasawuf ini sangat dituliskan oleh tokoh-tokohnya. Yang tokoh-tokohnya ini kan selalu dikultuskan. Sebut aja Imam Ghazali, siapa lagi yang katanya punya Abdul Qadir Zailani. Kadang-kadang kalau saya baca buku Abdul Qadir Zailani misalnya, ada gambaran-gambaran seolah-olah dia itu bahkan lebih hebat dari Rasulullah. Hebat dari malaikat bisa. Iya. Malaikat. Nah, itulah ya, semua itu menjadi mental block. Artinya kita secara mental yang mengaku muslim mukmin ini sudah jauh dari Quran karena sudah dikuasai oleh berbagai teori yang ya. Nah, itu ya otomatis kita harus melakukan revolusi mental itu. Ya dengan cara apa? Kembali pada cara Nabi berdakwah gitu kan. Cara Nabi berdakwah itu ya mendakwahkan Al-Quran. Kalau dia mendakwahkan Al-Quran tentu harus dipikirkan, harus dilakukan cara yang sebaik mungkin supaya umat itu bisa akrab dengan Quran. Bukan dihambat. Ada teman kuliah di jurusan dakwah ya kan. Dia malah melarang orang belajar bahasa Arab. Ngeledek gitu kan, bukan melarang, ngeledek. Ngapain belajar bahasa Arab? Quran udah ada terjemahannya, hadis sudah ada terjemahannya. Ngapain belajar bahasa Arab? Ada seperti itu. Loh, ini dai-nya gitu, bagaimana umatnya? Dai-nya kayak gitu, gimana? Ngapain baca Al-Quran? Juga, nah otomatis pada ujungnya agak ada dampak, ada kesan seolah-olah kita nggak perlu kok baca Quran. Yang penting kita baca terjemahannya gitu. Ya kan pada umumnya umat Islam sekarang ini ketika dia mengatakan baca Quran kan baca terjemahannya. Nah itu sudah mendingan yang baca Quran baca terjemahannya kan berarti dia pengen tahu isi Quran. Walaupun terjemahannya itu kan bermasalah gitu kan. Artinya masalah pertama ketika kita berhadapan dengan terjemahan Al-Quran itu adalah dia kita posisikan di kanan, Al-Quran di kiri gitu ya. Ini kan secara simbolis sudah salah gitu. Yang di kanan itu kan yang penting, yang di kiri yang tidak penting. Di kanan itu kan mulia, yang di kiri kan tidak mulia, hina. Otomatis ya ketika kita membaca terjemahan Departemen Agama misalnya kan terjemahannya di kanan kan. Quran itu tidak ada nggak yang sebaliknya?
Ya mungkin ada juga gitu kan. Ada di bawahnya Pak ya. Iya. Ya kalau saya lihat buku-buku tafsir berbahasa Inggris, artinya Quran ditafsirkan dalam bahasa Inggris, itu teksnya teks Al-Qur'annya di kanan, Iya. tafsirnya di kiri. Tapi kalau kita malah sebaliknya, kalau terbangan depan kan teksnya teks Al-Qur'an di kiri gitu kan, terjemahan di kanan. Iya. Seperti itu. Ya tapi itu hanya bercanda ya. Iya. Mudah-mudahan itu jadi bahan pemikiran juga. Jadi itu ya. Kenapa misalnya kita sebagai muslim itu harus melakukan sholat, dan di dalam sholat itu bacaan utamanya Al-Quran. Ya, misalnya katakanlah kita di dalam sholat itu ada doa pendahuluan ya. Doa pendahuluan itu sholat takbir, ada doa iftitah kan. Tapi kata Rasulullah dalam sebuah hadis, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah, bukan yang tidak baca doa iftitah. Nah, rupanya hadis itu menegaskan bahwa bacaan utama dalam sholat itu Al-Quran. Nah, Al-Fatihah itu menjadi bacaan utama di dalam sholat. Kenapa? Karena itu merupakan mewakili, kalau dari sudut keilmuan itu, Al-Fatihah itu mewakili pandangan deduktif, pandangan umum gitu kan, terhadap dari Al-Quran itu secara keseluruhan. Nah, pandangan deduktif ini kan diperjelas dengan pandangan induktif kalau dalam keilmuan ya. Jadi setelah kita pandangan deduktif itu katakanlah untuk bikin premis gitu kan, bikin katakan apa kalau dalam ilmu logika itu bikin premis mayor gitu kan. Buat orang Amerika itu hitam semua, bule semua misalnya, gitu kan, itu kan premis mayornya gitu. Tapi ternyata setelah diteliti, oh tidak, orang Amerika tidak hanya bule gitu. Nah itulah pandangan deduktif dan induktif gitu kan. Jadi pandangan deduktif itu harus dilengkapi dengan pandangan induktif. Artinya kalau kita kembali ke sholat, Al-Fatihah sebagai bacaan utama itu baru bisa dipahami uraiannya kalau kita sudah membaca surat-surat yang lain. Nah, karena surat-surat yang lain itu pada hakikatnya adalah merupakan tafsir dari Al-Fatihah. Uraian dari. Ya, uraian dari Al-Fatihah. Menjelas Al-Fatihah. Nah, yang saya ingin tekankan pada malam ini adalah bahwa ilmu itu harus menjadi imam. Dia baru bisa jadi imam kalau ada di kepala. Kan? Dia baru bisa jadi imam kalau ini sudah masuk ke Quran, ini sudah masuk ke kepala kita. Kalau masih di luar kepala, kita tidak hafal, sudah hafal tapi tidak ngerti, gitu kan? Sudah ngerti tidak dilaksanakan, nah itu penyakitnya. Gitu. Apalagi kalau hafal enggak, ngerti enggak, ya jauh dari melaksanakan. Gitu. Nah, tapi sebaliknya, yang tidak hafal dan tidak mengerti lalu dia melaksanakan apa yang dia laksanakan, gitu kan? Ya berarti yang dilaksanakan adalah kata-kata guru kan? Kata guru, kata kiai, kata ustaz, kamu harus begini, kamu harus begitu. Misalnya kalau kamu lagi sedih, baca surat ini gitu kan. Kalau pengen kaya, baca surat Al-Waqiah gitu. Ya kan? Iya. Wah, macam-macam lah. Nah itu jadi itu berbuat tidak berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan sugesti, pesan dari guru gitu kan. Dan padahal itu belum tentu benar. Padahal satu segi kita ini oleh Al-Quran disuruh untuk apa? Untuk bersikap ilmiah. La takfu ma laisa laka bihi ilmun kan, itu jelas kan, surat Al-Isra ayat 36. Jadi jangan kita statis, jangan kita berketetapan, jangan ambil sikap kalau kita belum tahu secara ilmiah tentang segala hal. Nah kembali, ini kan menegas ayat ini sinkron gitu kan dengan hadis yang mengatakan bahwa ilmu itu imam dalam amal, dan amal kita itu sangat ditentukan oleh ilmu. Bahkan Nabi jelas mengatakan bahwa ilmu itu adalah imam, sedangkan amal itu tabi'uhu, pengikutnya. Berarti kan makmumnya. Iya. Jadi ilmu adalah imam, amal ini tindakan kita itu yang dilakukan oleh si fa'il ini adalah makmum. Ya otomatis. Jadi dengan demikian setiap fa'il itu adalah makmum bagi ilmu. Apapun ilmu yang yang mengendalikan dia gitu. Jadi fa'il itu dengan kata lain jangan dengan makmum. Fa'il ini dengan kata lain sama dengan makmum. Kalau dia makmum, dia ikut apa diikuti? Mengikuti. Ikut.
mengikuti, bukan diikuti. Sekarang kalau kita mengatakan Al-Quran imami, ya, arti Al-Quran menjadi imam saya, imamku. Tetapi Al-Qurannya tidak ngerti, Al-Qurannya jauh dari kita, bisa nggak? Nggak bisa. Nah itulah makanya kita berusaha ya. Jadi model dakwah saya dan barangkali dengan sejumlah teman-teman itu, kita harus menyadari betul bahwa dakwah Quran itu harus menyampaikan Quran. Nah, menyampaikan di sini bukan sekedar melisankan gitu kan. Bukan sekedar melisankan. Misalnya saya baca ayat ini lalu saya bacakan gitu kan kepada Anda. Lalu ya sudah, bukan itu. Harus menyampaikan itu harus benar-benar mengajak orang sampai. Jadi kalau saya akrab dengan Al-Quran, saya harus mengajak murid-murid saya itu dalam tanda kutip, ya dia harus seakrab saya gitu. Jadi apa yang saya tahu harus diketahui juga. Makanya dalam sejarah dakwah Rasulullah itu jelas. Misalnya dikatakan bahwa para sahabat Rasul itu ketika mereka mengajarkan Al-Quran itu tidak pernah lebih dari 5 ayat. Jadi setiap mereka mengajarkan Al-Quran tidak pernah lebih dari 5 ayat. Tapi dengan catatan bahwa para pelajar itu mengetahui 5 ayat itu dari teksnya sampai maknanya, sampai tafsir-tafsirnya gitu kan. Berarti kan ketika para dai mengajar Quran itu ya paling banyak 5 ayat. 5 ayat itu kan harus dipahami. Bukan 5 ayat itu pokoknya disampaikan isinya begini lalu pendengarnya oh iya gitu kan. Pulang-pulang bertanya sama istrinya. Belajar apa lo? Tadi ngajar apa bang? Ya gitu deh. Kemarin. Kayak kemarin. Bahkan kata Rasulullah ini ya yang perlu direnungkan dalam khutbah wada itu. Siapa yang hadir harus menyampaikan kepada yang tidak hadir. Alasannya kenapa? Siapa tahu yang tidak hadir justru melaksanakan apa yang saya sampaikan dengan dibandingkan yang hadir. Karena yang hadir bisa aja hafal, bisa aja ingat, tapi dia berhalangan untuk melaksanakan apa yang dia dengar. Sebaliknya yang tidak hadir, wah dia dengar langsung bersemangat gitu kan, dan punya kesempatan juga untuk melakukan. Nah itulah sebetulnya kembali ke soal dakwah. Dakwah itu ya sampaikan aja gitu. Walaupun kita ini bukan siapa-siapa. Tapi intinya yang disampaikan itu harus Al-Quran. Nah makanya di sini saya buka rahasianya. Ketika saya berdakwah itu saya menggunakan 2 cara. Yang pertama saya sampaikan itu materi-materi yang berjudul persiapan memahami Al-Quran. Nah itu ya hal-hal yang bersifat membuka wawasan tentang apa itu Quran saya sampaikan gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya mengajak para pelajar itu untuk belajar ilmu sharaf. Artinya ilmu sharaf itu bagian dari ilmu bahasa. Nah ilmu sharaf itu merupakan fondasi dari bahasa, katakanlah gampangnya bahasa Arab gitu kan. Nanti kita jangan ribut dulu soal Quran itu bahasa Arab atau enggak gitu kan. Lalu yang ngomong bahasa Quran bukan bahasa Arab, ngerti bahasa Arab enggak? Enggak. Quran, bahasa Quran gimana? Enggak ngerti juga. Oh, sama aja bohong dong. Mengatakan Quran tidak berbahasa Arab, tapi bahasa Quran nggak ngerti, bahasa Arab nggak ngerti, ya itu mah pelawak namanya, ya kan? Nah jadi Quran tidak akan dipahami betul-betul, tidak akan menjadi imam bagi kita kalau kita tidak memahami artinya, dan arti itu didapat oleh kita, oleh siapapun dari bahasa, karena bahasa itu merupakan kemasan dari makna. Jadi kalau kita mengabaikan bahasa Al-Quran, otomatis kita selamanya akan jauh dari Al-Quran. Makanya kita hari Sabtu kita belajar sharaf. Itu kita coba metode yang kita anggap semudah mungkin gitu kan untuk menguasai ilmu sharaf. Nah itu dengan bantuan sebuah naskah yang berisi 80 yang berjudul 80% kosakata Al-Quran. Nah di dalam naskah itu intinya kita melatih 205 kata kerja. Ini yang perlu diperhatikan. Kita sebetulnya dengan naskah yang berjudul 80% kosakata Al-Quran itu kita hanya melatih 205 kata kerja. Yang 205 kata kerja ini bisa berkembang menjadi ribuan karena dikali dengan apa? Katakanlah 104 Kata jadiannya. Iya, 104 variasi.
Jadi setiap kata bervariasi katakanlah menjadi 104. Sekarang yang kita pelatih ada 205 kata kerja. Jadi bisa dibayangkan kalau kita selesai dalam latihan itu, yang saya katakan bahwa latihan sorop itu bisa makan waktu selambat-lambatnya 5 bulan gitu kan. Katakanlah kalau mau diperlambat lagi 1 tahun gitu kan. Iya. Maka dalam 5 bulan atau 1 tahun itu kita sudah menguasai 205 kata kerja kali 104. Kalau kita berlatih sungguh-sungguh. Tapi saya memaksa siapapun yang mau mengaji bersama saya harus berlatih sorop. Kalau tidak, ya ujung-ujungnya Anda hanya akan mendengar ocehan saya yang belum tentu bisa diverifikasi gitu kan. Ya kenapa lagi kalau misalnya, ya apa kata saya, ya udah aja manggut-manggut gitu kan. Nah ini bahaya. Inilah penyakit awal dari orang-orang yang ngaji itu, ketika dia sudah menempatkan guru atau pengajarnya itu sebagai apa? Sebagai rujukan. Apalagi sebagai kultus, sebagai individu yang dipuja-puja gitu kan. Oh dia gak pasti benar. Oh dia mah kalau ngomong paling enak deh, paling logis gitu kan, paling masuk akal, apalagi paling lucu gitu. Bukan itu ya, bukan itu. Jadi kesimpulannya ketika kita mengaji itu, kalau Anda sudah lebih pintar dari saya, berarti ngaji berhasil. Tapi kalau bertahun-tahun ngaji masih jauh lebih